Anything which is more than our necessity is poison. Ulasan quote Rumi oleh Bambang Udoyono. Anything which is more than our necessity is poison. Kali ini kita akan membahas sebuah quote lain dari Maulana Jalaluddin Rumi. Lengkapnya berikut ini. Anything which is more than our necessity is poison. It may be power, wealth, hunger, ego, greed, laziness, love, ambition, hate, or anything. Apapun yang melebihi kebutuhan kita adalah racun. Ia bisa saja kekuasaan, kekayaan, kelaparan, ego, ketamakan, kemalasan, cinta, ambisi, kebencian, atau apa saja. Buat sebagian orang, mungkin quote ini terasa aneh. Bukankah kekayaan itu nikmat? Kalau datangnya kekayaan dari sumber yang sah, tidak masalah kan? Kekuasaan saya datangnya dari proses demokratis yang jujur, transparan, dan bersih. Cita-cita saya tinggi dalam bidang yang sah. Demikian mungkin pemikiran Anda. Kalau Anda banyak melakukan traveling ke berbagai belahan dunia, maka Anda akan memiliki banyak rujukan yang akan membantu Anda memahami maksud Rumi. Manakala Anda pergi ke negara-negara maju, nampak jelas sekali kemajuan ekonomi dan teknologi mereka yang akan membuat Anda takjub. Kadang saya termenung ketika melihat jauhnya kesenjangan antara negeri kita dengan mereka. Melihat banyaknya gedung megah dan mewah, makanan mewah dan berlimpah, pakaian megah dan mewah, dan segala macam fasilitas yang berlebih. Membuat saya kagum dan sekaligus termenung betapa jauhnya jarak di antara kita dengan mereka. Tapi segala macam kemegahan dan kemewahan itu tidak membuat mereka menjadi hamba Allah yang baik. Mereka justru menjadi budak dari hartanya dan segala macam kelebihannya, termasuk ilmunya. Orang-orang yang diberi kemakmuran besar sekali itu, gaya hidupnya luar biasa mewah. Mereka menikmati kemewahan yang jauh lebih besar daripada yang mereka butuhkan. Mungkin Anda pernah dengar tentang sebuah puri di Jerman yang bernama Neuschwanstein. Ini adalah sebuah istana sangat megah, seperti di negeri dongeng. Istana ini dibangun dengan biaya sangat besar dan hanya untuk satu orang saja, yaitu Raja Ludwig II dari Bavaria. Itu pun hanya sempat ditempati sebentar saja. Jadi alokasi harta yang sangat berlebihan. Mungkin Anda sering melihat atau paling tidak membaca tentang adibusana ciptaan para perancang busana terkemuka di Eropa. Harga busananya sangat fantastis dan dipakainya hanya sekali saja. Satu biji tas saja harganya ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Jangan bayangkan tas seperti itu akan dipakai setiap hari dalam waktu yang lama. Beda sekali dengan tas sekolah kita yang dipakai setiap hari selama beberapa tahun sampai kumal. Mungkin Anda pernah melihat video di YouTube tentang pesawat pribadi orang super kaya. Gagang pintu, keran air, dan sebagainya terbuat dari emas. Apakah mereka butuh emas? Sejatinya tidak, tapi mereka tidak mau disamai, apalagi diungguli oleh orang biasa. Maka mereka membeli sesuatu yang orang biasa tidak kuat membeli. Mereka tidak mau kalah. Egonya lah yang mendorongnya bertindak begitu. Sangat berlebihan memang.
Kemakmuran di banyak negara justru membuat mereka yang diberi menjadi sekuler, menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejatinya kekayaan itu justru berdampak buruk. Kekayaan mereka itu tidak membawa manfaat kecuali sedikit. Kemakmuran itu tidak membawa mereka ke jalan menuju kebahagiaan sejati di alam akhirat. Hal ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran, surat At-Takasur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha ainal yakin. Thumma latus'alunna yawma idin anin na'im. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin, dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Jadi di alam akhirat nanti, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas hartanya. Bermegah-megahan adalah perbuatan yang tercela. Jadi benar kata Rumi bahwa harta yang berlebihan malah jadi racun. Demikian juga dengan kekuasaan yang terlalu besar. Sila baca sejarah politik di berbagai negara. Sudah banyak sekali diktator, raja, penguasa yang sewenang-wenang ketika jaya, kemudian di akhir hidupnya mengalami nasib yang mengenaskan. Kelaparan, kemiskinan yang sangat juga bisa menimbulkan sikap yang membuat mereka makin terpuruk. Ada yang jatuh dalam perbuatan kriminal, ada yang melarikan diri ke klinik, ada juga yang bunuh diri. Ketamakan juga meracuni. Dulu saya banyak baca buku politik internasional. Isinya sangat rasional, sangat bagus penalarannya, tapi juga bisa mendorong orang makin tamak. Dalam kalkulasi politik internasional, sebaiknya sebuah negara menguasai ekonomi, wilayah, sumber-sumber, jalur laut, iptek, SDM, dan lain sebagainya. Semua awalnya untuk keamanan ekonomi dan politik. Tapi banyak negara malah kebablasan, ingin menguasai dunia. Itulah yang dilakukan negara adidaya, cerdas, kuat, dan makmur, tapi kehilangan sifat kemanusiaan. Mereka keracunan. Kemalasan juga racun. Orang yang terlalu malas menjadi orang yang tidak punya sayap. Mereka tidak bisa terbang. Mereka hanya merangkak saja. Contohnya banyak, ada di semua negara. Ambisi yang terlalu besar juga meracuni banyak orang. Tidak sedikit yang lantas menghalalkan segala cara, melanggar aturan Allah dan aturan negara demi mengejar cita-citanya. Akibatnya justru menyengsarakan dia dan keluarganya. Kebencian yang terlalu dalam juga racun yang membuat orang tidak sehat jiwanya. Banyak orang lalu melakukan balas dendam. Sebagian besar mungkin hanya dalam kata-kata kasar. Apapun itu,
Sejatinya tindakan itu merugikan dirinya sendiri, tapi orang yang keracunan tidak menyadari bahwa dia sedang mencederai dirinya sendiri. Itulah orang-orang jajahan dalam bahasa saya. Kalau dalam bahasanya Rumi, mereka adalah orang yang terkena racun. Dalam buku Membangun Keluarga Bahagia dengan Iman, Cinta, dan Wacana, saya menulis sebuah bab berjudul Money has nothing to do with happiness. Uang tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan. Ada orang yang salah sangka mengira ini adalah anjuran untuk miskin. Sedangkan sejatinya bukan demikian. Di buku One Way Ticket to Happiness, saya paparkan tentang mungkur katunyan atau detachment dalam bahasa Inggris. Semuanya adalah kiat membebaskan diri dari penjajahan atau dari racun. Orang yang keracunan itu sebagai orang yang akan ke utara, tapi malah sampai selatan. Mereka kesasar, tidak kesampaian keinginannya, karena mata hatinya tidak melihat yang benar, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Jawa memiliki filosofi hidup sakmatio yang artinya moderat atau rata-rata. Kita harus memiliki harta karena itu sarana hidup, tapi moderat saja. Demikian juga dengan segala hal. Tujuannya agar kita tidak teracuni. Semoga kita termasuk orang yang tidak teracuni, sehingga tetap menjadi hamba Allah yang baik, yang mendapatkan pahala besar. Saya Fuzna Marzuqoh.